Ibu Bapak jamaah pengajian Samara nanti disiapkan musyafnya, yang bawa musyaf atau mungkin aplikasi HP, kita nanti sebelum tausiah dimulai kita akan bertadabbur surat Al-A'raf ayat 174 dan 175 dua ayat naon biar nanti tausiahnya yang lama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati beliau Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Hari Soeharto LC, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur beserta jajarannya, yang kami hormati manajemen Hotel Kresna yang alhamdulillah hari ini hadir, yang kami hormati ibu bapak jamaah pengajian Selasa malam Rabu pengajian Samara amal usaha pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Timur yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, segala hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat menghadiri pengajian rutin, pengajian Selasa malam Rabu, yang alhamdulillah malam hari ini terasa spesial karena pengajian kita adakan di ballroom Hotel Kresna. Sholawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu bapak jamaah sekalian pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mungkin malam hari ini berhalangan hadir, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan khususon untuk pada malam hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah Bapak Tovan Wijaya beserta jajaran manajemen Hotel Kresna yang telah bersedia menyediakan tempat dan segala ukur rampe yang telah disediakan. Semoga apa yang beliau sampaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kedepannya Hotel Kresna akan semakin maju dan dapat melayani kegiatan-kegiatan di daerah Wonosobo ini. Untuk malam hari ini akan mengisi tausiah beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Hari Soeharto, yang malam hari ini akan mengambil tema kasih Allah melampaui kemurkaannya. Namun sebelumnya seperti biasa kita buka pengajian malam hari ini dengan bacaan syahadat, kemudian doa thalabul ilmi dan syahidul istighfar bersama-sama. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Moga disiapkan mushaf atau HP yang telah disediakan. Kita akan bertadarus surat Al-A'raf ayat 174 dan 175 dari wa kadzalika nufassilul ayat ini. Kita awali dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Allahumma natawassalu ilaika bima qara'na minal qur'ani antansurna. Demikian tadi untuk tadarus surat Al-A'raf ayat 174 dan 175. Meskipun satu atau dua ayat, semoga kita semua beserta anak cucu kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam bertadarus dan mentadaburi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kami infokan juga pada malam hari ini hadir bersama kita perwakilan dari Majelis Tablik PDM, Bapak Amir. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau pemilik radio Purnama Sidi dan Citra FM. Selamat datang Pak Amir. Semoga kehadiran beliau menambah hikmat pada acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Ari Suwardo LC, yang pada malam hari ini akan mengambil tema kasih Allah melampaui kemurkaannya. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita ambil ibrah pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kepada beliau Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Ari Suwardo, waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbakti ya? Nggih. Iya. Di Kresna ya? Sama. Saya juga di Kresna. Bener, saya lagi pengajian, lagi mau mulai ini di iya. Nggih. Nanti kita rembuk. Nggih. Gimana? Nggih.
Insya Allah jam 9 selesai kok. Nggih. Ini mangga. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini tamu yang juga nginep di hotel ini, tetapi saling tidak tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada manajemen Hotel Kresna yang saya hormati, Bapak Ketua Ranting Wonosobo Timur yang saya hormati, Bapak Amir penguasa Radio FM Purnama Sidi dan Citra. Siapa lagi yang belum saya sebut? Yeah. Insya Allah hari ini adalah pengajian yang pahalanya sangat besar. Kenapa yo? Kenapa? Karena luweh rekoso. Iya, nah saya baru pertama kali ini ada pengajian dari Seruni naik bis ke ya, bis kuning kecil-kecil gitu ya. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Hujan lagi. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala yang kita terima tergantung rekasane. Siapa yang paling jauh ini? Pak Indro, Kauman. Iya, paling berpahala itu. Siapa yang paling dekat? Ya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, kita langsung mulai saja. Karena kita jam 9 harus selesai. Jam 9 harus selesai dan jam 9 harus segera pulang. Setuju enggak? Enggak, ada yang melirik ke belakang. Enggak setuju katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku itu, kasih sayangku itu mengalahkan murkaku, melampaui murkaku. Apa yang dimaksud? Kalau Allah murka kepada kita, Bapak dan Ibu, maka setiap kali kita berdosa, kita diadab oleh Allah. Kalau Allah murka, ya, kalau Allah murka kepada kita,
maka orang-orang yang suka berdosa di dunia ini sudah binasa semuanya. Yang suka berbuat dosa sudah dimatikan semuanya oleh Allah. Siapa mereka? Kita. Nah, kita kan tukang gawe dosa. Betul enggak? Iya. Tidak ada koruptor. Iya, sudah dicekik semuanya sama malaikat. Iya. Gitu. Nggih. Kenapa kok Allah memberikan kasih sayang melampaui kemurkaannya? Loh, manusia itu kan makhluk sing kebangetan toh. Kita boleh nggak berbuat dosa? Boleh nggak? Boleh nggak berbuat dosa? Boleh, tapi dengan syarat. Jangan menggunakan nikmat pemberian Allah. Bisa nggak? Lawang kita ini kalau berbuat dosa mesti menggunakan nikmat pemberian Allah. Gelendengi pakai mulut. Iya, klalen nek dong lagi sariawan itu. Iya. Ya. Sakit gigi itu hanya sedikit sekali kenikmatan dicabut oleh Allah. Gitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi ke masalah kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sayang kepada kita. Sampai kepada pencuri pun Allah sayang. Kepada pengkhianat Allah sayang. Kepada orang yang tidak pernah sholat Allah tetap sayang. Apalagi kepada orang yang berusaha mengurangi dosa. Apalagi kepada orang yang suka beristighfar kepada Allah. Apalagi kepada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Wahai Rasul, kira-kira saya bisa masuk surga enggak ya Rasul?" Pertanyaannya aneh ini. Rasul bertanya, "Loh, kenapa?" "Iya Rasul, sholat saya itu apa ya bisa diterima oleh Allah." Rasul bertanya, "Loh, memangnya kamu sholatnya gimana?" "Saya itu sholat itu sering sekali ngalamun, Pak Rasul. Saya kalau sholat sering kali nggak sadar, ngerti-ngerti udah tahiyat akhir. Saya itu kalau membaca Fatihah tidak pernah saya pahami, Rasul. Saya kalau ruku itu sambil mikir lia-liane, Rasul. Saya kalau sujud itu hanya bentuknya saja saya sujud, tetapi tidak kepada Allah. Apa sholat saya ini diterima oleh Allah, wahai Rasul?" Semua sahabat yang mendengar itu deg-degan semuanya dengan jawaban apa? Jawaban Rasul kira-kira. Agak lama Rasulullah SAW tidak menjawab. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat wajah beliau dan mengatakan, "Tahukah kamu bahwa kasih sayang Allah itu jauh melampaui kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Ketika anaknya sedang latihan berjalan, gak ada ibu yang membentak anaknya karena le melaku bola bali tiba. Gak ada anak yang sedang berangkang, sedang rambatan dimarahi oleh ibunya. Kenapa? Karena sayangnya ibu terhadap anak. Ketika kita bisa berdiri, ibu kita senangnya bukan main.
Ketika kita bisa berjalan timik-timik selangkah dua langkah, sudah langsung diceritakan kepada tetangga-tetangganya, anakku saya mulai iso mlaku. Padahal nembe umur 11 bulan. Ya 11 bulan pancen kudune wis mulai mlaku kok. Iya. Nek 4 bulan wis mulai mlaku lah itu ajaib. Ada di antara panjenengan kagungan putra umur 4 bulan wis ngoyak-oyak layangan? Tidak ada. Dan ketika anak itu mulai berjalan, tertatih-tatih 2-3 langkah, kemudian ambruk, jatuh, anak nangis, langsung diambil oleh ibunya, langsung ditimang-timang, langsung disayang. Tidak ada kemudian dia prigesi mlaku ora iso-iso. Tidak semacam itu. Ibunya langsung menghibur, jangan khawatir nak, jatuh ndak apa-apa. Semua orang latihan berjalan itu mesti ada jatuh bangunnya. Tahukah kamu bahwa semua orang yang sekarang bisa berjalan dulu persis seperti kamu. Tadinya hanya rambatan, kemudian ngesot, kemudian bisa berdiri, kemudian maju selangkah 2 langkah jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Dan sekarang kamu tahu mereka semuanya bisa berjalan dengan lancar, mereka bahkan bisa berlari. Kamu pun juga akan semacam itu. Kira-kira begitulah nasihat ibunya. Dan kasih sayang Allah melampaui kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah membantah perintah suami keplak karo malaikat? Ada? Lain jempalik kita. Siapa di antara bapak-bapak ibu-ibu sedang sholat, Allahu Akbar, gimana lebar sembayang arep keplak karo malaikat, ada? Tidak. Biarkan menjalani proses. Ketika muda sholatnya enggak karu-karuan, sing penting sembayang. Ketika menikah sudah mulai ada kesadaran sedikit. Ketika anaknya masuk SD sudah mulai kesadaran. Ketika sekarang sudah ada anaknya mau menikah, kesadarannya semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Kekhusyuannya semakin meningkat, sedekahnya semakin banyak, kesadarannya semakin bagus, sopan santunnya, kelemah lembutannya semakin bagus. Itu proses, Bapak Ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh bertakwa. Salatlah yang sungguh-sungguh, ngajilah yang sungguh-sungguh. Jangan ngaji, perjalanan ngaji baru 10 menit lir-lir. Itu enggak sungguh-sungguh namanya, Bu. Ada yang lir-lir enggak? Kelihatan dong saya di tempat yang tinggi kok. Ya. Saleh dewek ditempatkan di tempat tinggi, makanya saya melihat semua panjenengan. Itu sing ngalamun baik. Iya, lah nek salat aja ngalamun apa meneh ngaji. Malah ana sing musyawarah. Nggih. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sungguh-sungguh ini perintah Allah, haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh dalam bertakwa. Salat iringannya sabar. Sabar itu apa? Sadar. Sadar kita sedang salat. Kita sedang menghadap Allah. Kita bukan menghadap gubernur. Kita bukan menghadap Prabowo.
tetapi kita sedang menghadap yang membuat Prabowo, yang membuat seluruh gubernur. Kita menghadapi menungso iso ndredeg. Coba ibu-ibu pengajian Wonosobo Timur diundang oleh Pak Lutfi. Siapa Pak Lutfi? Pak Gubernur. 10 orang untuk menghadap ke Semarang di gubernuran. Walah heboh seruni. Iya, le rapat ngantek ping 6. Rapat pertama tentang seragam. Rapat kedua nganggo kendaraan opo. Rapat ketiga konsumsine prige. Rapat keempat mengkole make upan nang ndi. Oh iya kono. Kalau semuanya dirembuk detail. Kemudian yang terakhir yang mulai deg-degan, biayanya dari mana gitu. Iya kono biayaan ra gitu ya. Iya, itu baru menghadap gubernur. Belum menghadap Pak Menteri, belum menghadap Pak Presiden. Ini kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Yang barikinya hak nyambel ya. Malah urusannya sambel. Ya, ngalamun mikir sing ora-ora. Makanya di antara orang-orang yang sering kali ngalamun sholatnya itu, nek sholat dewean sok kelalnya 3 rakaat atau 4 rakaat ya gitu. Karena ngalamun gitu. Padahal baru 2 rakaat, kalingane wis 3 rakaat apa 4 rakaat. Iya Bapak Ibu. Nah, kalau Allah murka, kita sedang sholat ngalamun, kok Allah marah, entek kita itu sudah. Ya. Makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Untuk menguji kita semuanya. Semuanya itu harus dihadapi dengan penuh kesadaran. Sabar itu maknanya sadar. Sabar itu maknanya konsekuen, konsisten, sadar. Itu diantara makna dari sabar. Istiqomah. Sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar, kita sadar sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu-ibu sedang berbicara dengan suami, sadar bahwa suami ini adalah titipan Allah. Ketika kita sedang berhubungan dengan istri, sadar bahwa istri adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita sadar bahwa anak-anakku ini adalah titipan dari Allah. Harus saya cari rezeki yang halal karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya anak-anak yang kudu tak empani sing halal. Ojo ngantek dimpani kaya karo wedhus. Iya. Iya, sekarang Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, Inna dzara'na jahannam wa laqad dzara'na jahannama. Untuk siapa? Minal jinnati wal insi, minal insi wal jinnati. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi.
Dan kami telah siapkan neraka jahanam yang akan dihuni oleh manusia dan jin. Manusia yang mana? Jin nggak usah dirembuk nggih. Dirembuk nggak jin? Nggak usah, nanti penyen pulangnya wedi loh. Ya, manusianya saja. Dihuni oleh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak bisa mensyukuri kenikmatan Allah. Mensyukuri apa? Lahum qulubun, mempunyai hati. Hatinya sehat, hatinya waras, tidak kentir. Iya, bisa membedakan ini istriku, ini istrinya Pak Edi, ini paham? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat, ulaika kal an'am. Mereka yang tidak bisa bersyukur, punya hati tetapi tidak pernah merasakan kebenaran. Tidak bisa mengelola mana yang benar dan mana yang salah. Walahum adzanun. Mereka punya telinga, la yasma'una biha. Ikut pengajian turu, pakai telinga, tetapi tidur, berfungsi enggak? Iya, saya selalu sing tak gatek itu sing lendean pokoknya. Pengajian lendean enggak ngerti saya kenapa kalau orang lendean itu gampang ngantuk. Mungkin tembok itu akeh setane apa ya? Ya saya lho Pak. Nggih, saya nyindir nih. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, dengar azan budak. Ini yang saya tak kasar ke poho lah. Nggih, men cepet rampung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Duwe meripat. Berapa tahun punya meripat? 50 tahun. Tapi tidak pernah melihat jalan menuju ke masjid. Enggak pernah ke masjid dia. Yang saya maksudkan bapak-bapak. Ya, ibu-ibu itu boleh sholat di rumah, boleh ibu, enggak apa-apa, pahalanya sama. Itu istimewanya wanita. Nek bapak-bapak tidak pernah ke masjid. Enggak apa-apa sih. Tapi jangan meninggal dunia dulu. Iya, bahaya orang tidak pernah sholat di masjid kok keburu meninggal dunia. Waduh. Karena saya dulu pernah sampaikan, laki-laki Pak, ibu-ibu, mempunyai syarat untuk masuk surga hanya 2 yang beda dengan wanita. Yaitu sholat berjamaah di masjid dan Jumat. Lah ini sholat jamaah nggak pernah, Jumatan telat jagong grok ngantuk, orang rokokno adzan. Makanya pernah kan suatu ketika ada seseorang datang ke masjid, belum adzan itu, belum adzan. Begitu jagong benar tidur. Ketika itu tiba-tiba setelah adzan, setelah khutbah, kemudian qomat, dia kaget jenggelek ketika qomat. Dia berdiri. Ini masjid golongan apa iki? Mosok Jumatan ora ono adzan. Ora ono khutbah, ngerti-ngerti qomat. Blengak. Iki golongan apa iki? Kafir iki. Setelah selesai sholat Jumat, dia nunggoni imamnya. Setelah imamnya berdiri, imamnya mau pulang, ditanya, Pak Kiai, nyun sewu Pak Kiai, niki masjid niki kagungane golongan nopo Pak Kiai? Loh, mang kenapa? Kula niku nembe sepisan niki Kiai. Ana Jumatan kau ora adzan ora.
Qomat ora adzan, ora khutbah, ngerti-ngerti qomat. Kayaknya tersenyum sini sekarang nyekel bathuke turu rika. Iya, Pak. Iya, makanya hati-hati nih bapak-bapak. Nggih. Bapak-bapak ini angel mlebu swarga, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu gampang sekali masuk surga, ning longko sing mlebu swarga. Ya kalau wanita itu pokoknya harus ikhlas. Iya. Wanita itu ikhlas, hatinya lemah lembut. Ya, tidak pemarah, tidak ngomelan, tidak mecucu. Alah, masya Allah, belum masuk surga gitu aja tuh. Iya. Siapa yang tidak pernah merengut? Ibu. Dosi orang nono sing Jawa berarti merengut kabeh. Siapa yang tidak pernah ngomel? Iya. Makanya menyesal ibu-ibu ini tapi rahasia. Kenapa laki-laki mudah meninggal dunia? Karena banyak diomel sama istri. Hatinya tertekan. Loh kok saya mengatakan lebih mudah meninggal dunia? Buktinya di Seruni saya yakin lebih banyak janda daripada duda. Itu pertanda bahwa laki-laki lebih mudah meninggal dunia. Saya tadi siang takziah. Yang meninggal laki-laki. Umurnya 27 tahun. Putrane Pak Udi Argopeni. Ya, tapi itu meninggalnya bukan karena diomeli istri. Wong pengantin anyar ya urung ngomel kok. Ya apa-apa nek dadi wong anyar kepenak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kun fid dunya kannaka gharib aw abiri sabil. Jadilah kamu dimanapun juga menjadi orang yang baru. Iya, pengajian aja nak di tempat baru seperti di Kresna enak banget kok. Ya, sampai pada liar-liar kabeh. Iya, pengantin anyar. Saya dulu masih ingat sekali. Jadi pengantin anyar, ya Allah, saya manggil istri itu mesra banget, Dek. Iya, Dek. Istri saya manggil Mas. Gitu. Setelah punya anak, anaknya 2 sudah berubah menjadi Bu dan Pak. Ketika anaknya sudah menikah punya cucu jadi yang berubah yang gitu. Yangti maksudnya. Yangti. Istri saya juga manggilnya Yangkung. Iya. Kemudian lama-kelamaan kemudian almarhum suami saya. Kan gitu toh? Iya. Almarhum istri saya gitu. Tapi yang bilang almarhum istri saya longko. Yang kebanyakan almarhum suami saya. Tapi pernah ada yang bantah loh, tidak gitu Pak Haris. Kenapa banyak janda daripada duda? Karena nek wong lanang ditinggal bojone itu katanya karo mikul kerendane karo milang-miling sapa ya gantine gitu. Iya. Saya punya teman usianya 54 tahun, ibu-ibu. Saya kalau dengan dia tidak bosok. Dia meninggal suaminya meninggal dunia ketika usia 48. Jadi sudah 6 tahun dia menjanda. Saya iseng-iseng tanya, Mbak, jangan orang garo meneh kenapa sih, Mbak? Lah prige Pak Haris? Kenapa? Orang ono sing nglamar kok. Gitu. Lah nek wong lanang kan aktif nglamar. Karo iki ora gelem, ya ora apa-apa. Karo iki ora gelem,
ora apa-apa karo iki kan gitu. Wong sak kampung ana papat sing dilamar, ora ana sing gelem pindah kampung liya ya. Gitu. Gitu ceritanya. Kenapa banyak janda daripada duda? Udah jangan ngerembuk itu, nggak enak ya. Kita lanjut aja dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku mengalahkan, melampaui kasih sayang, melampaui kemurkaanku. Kenapa demikian? Karena dunia ini hanya sekedar permainan. Dunia ini bukan untuk mengadab. Dunia ini bukan untuk dimurka. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmah. Inna lillahi mi'ata rahmatin unzilat wahidatan fid dunya wa baqiyat tis'a wa tis'una rahmatin liyaumil qiyamah. Allah mempunyai 100 kasih sayang. Yang 100 itu sudah diturunkan 1 di dunia. Jadi semua kita ini sedang menikmati 1 rahmah saja. 1 kasih sayang saja. Luar biasa gemlebiarnya dunia. Siapa yang pernah ke Jakarta? Itu petilan dari yang 1. Kota-kota yang lain, kota-kota besar. Siapa yang pernah ke Amerika? Biar Ameriki we. Ya. Siapa yang pernah ke Korea? Korea paling. Ya. Siapa pernah ke California? Kaliwiro kali. Ya. Iya. Siapa yang pernah ke Tokyo? Tokyo bukan? Gitu. Iya, Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kota-kota besar dunia, siapa yang pernah umrah, pernah melihat kota Jeddah? Luar biasa. Mewah betul. Kemudian kita melihat Madinah. Kemudian kita melihat Mekah. Masya Allah. Dunia sedemikian hebat gemlebiarnya. Itu belum kita melihat kota Texas, Amerika. Mana kota Amerika? California, Tokyo, Seoul. Seoul ibu kota mana yo? Korea Selatan. Nek Korea Utara temu di Pak? Ya. Pyongyang. Ya, betul, Pyongyang. Gitu. Hebat sekali. Semua harta dunia itu dikumpulkan, baru 1 rahmah. Itu dinikmati dari semenjak Nabi Adam sampai besok kiamat, tidak habis. Lah kemudian yang 99 milik siapa? Yang 99 hanya milik orang-orang pilihan Allah. Hanya orang-orang yang berjihad di dunia. Hanya orang yang bisa mengatasi hawa nafsunya. Hanya orang yang tidak terlampau cinta dengan dunia, yang menjadikan dunia hanya sekedar sarana untuk beribadah, bukan tujuan. Kan banyak orang yang salah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, benda, dan anak-anakmu melalaikan ingatmu, melalaikan ibadahmu, ingatmu kepada akhirat. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Dan kejarlah akhirat. Kenapa kita diminta untuk mengejar akhirat? Karena kalau urusan dunia tidak usah dikongkon, wong sudah mengejar terus. Tetapi kalau akhirat, coba contoh, Bapak Ibu, panjenengan duwite sithik,
Panjenengan wis mikir aduh mriki iki. Yang isuk kudu bayar utang. Nggo tuku beras urung ngono, mikir terus. Itu ora ono sing kongkon. Tetapi disuruh salat khusyuk, berkali-kali disuruh salat khusyuk. Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Dibaca beratus kali salatnya ora khusyuk-khusyuk. Sudah jelas wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sungguh manusia itu semuanya pasti terkutuk, semuanya masuk neraka. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua orang pasti masuk neraka kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Dengan imannya itu mereka berbuat kebaikan, tulus, ikhlas, berbuat baik kepada suami, ingatnya kepada Allah, berbuat baik kepada istri karena Allah, mendidik anak-anaknya, ya Allah semoga anak-anakku Engkau ridhoi ya Allah, dan rezeki hamba ya Allah berkahilah agar hamba bisa mendidik anak-anak hamba karena Engkau wahai Allah, karena Allah. Itu namanya amal soleh. Apakah ada yang tidak soleh? Ada. Api enggak? Api. Seorang ibu oleh ngladeni suami nemene pol, sayang banget. Ketika ditanya, Bu jenengan kok sayang temen sih karo garwane panjenengan Bu? Lah prige ya bojone nyong wae apikane pol, enggak dapat pahala panjenengan. Karena ternyata hanya membalas kebaikan dari suami. Ada seorang suami ditanya, Pak jenengan karo garwane kok ketoke le gemati temen ngapa sih? Oh jenengan ora ngerti bojone nyong tak salele ngomel 3 jam ya. Mendingan nyong tak hindari aja ngatek bojone nyong ngomel. Gitu. Lah nek jenengan Bu, jenengan ora ngerti bojone nyong telat wedang ngamuk kok. Kebaikan-kebaikan yang bukan karena Allah nehi ini pada bisa bahasa India semua kok ya gitu. Iya, tidak mendapatkan pahala apapun. Karena itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang menjadi istri terbaik, siapa yang menjadi suami terbaik di dalam beribadah kepada istri, beribadah kepada suami, siapa yang menjadi wanita solihah. Ibu, di dalam hadis kan ada ya, apa namanya, ad-dunya kulluha mata', dunia semuanya perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik, seindah-indah perhiasan adalah bukan istri, mar'ah. Mar'atun sholihah, wanita yang soleh. Kenapa bukan nisa ya? Nisa itu berasal dari kata nisyan. Nisa adalah makhluk Allah yang pelupa. Tapi mar'ah adalah makhluk Allah yang suka evaluasi diri. Itu mar'ah namanya. Dari kata mirror. Nek bahasa Inggrisnya mirror. Apa? Mirror. Iya. Cermin. Yang suka bercermin. Wanita itu suka bercermin, bukan bercermin ini pengilon begini nih, bukan begitu. Yang suka melihat dirinya sendiri. Saya kurang apa ya dengan suami ya? Ya Allah, Mas, aku njaluk ngapura ya Mas, nek aku urung iso nyenengke jenengan ya Mas. Padha-padha Bu, nyong ya menungso biasa, kerep salah, kerep ini gitu. Ya kan?
Loh, panjenengan sering saling minta maaf nggak sih? Sering itu harus. Kalau tidak pernah. Ada seorang ibu cerita pada saya, Pak Haris, niko lebar pengawasan Pak Haris niko kan njaluk ngapura kalih bojone, kula niku bali pengajian langsung Pak. Apa Bu? Oke, nyong nek ana salah-salahe nyong njaluk ngapura ya Pak. Lah kok bojone kula niku le njawab, koyo arep mati wae. Karena tidak terbiasa. Persoalannya karena tidak terbiasa. Jadi ibu-ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, semua orang pasti masuk neraka kecuali 3. Kecuali yang mempunyai 3. 1, amal soleh. Salah. Iman kepada Allah. Kemudian dengan iman itu dia beramal soleh, berbuat kebaikan karena iman. Dan yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang suka pengajian. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu 3 yang menjadi syarat seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ya? Tinggal 2 menit saya tanggung nih, saya mau merubah topik, nanti tanggung waktunya. Baik, masih ada 2 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau begitu saya yang bertanya. Itu guru yang paling disengiti oleh siswa tuh gitu. Ya, dulu pernah murid saya bilang, Mas, dia guru sing paling disengiti sapa Mas? Guru sing nyuwun bocah-bocah takon, tapi nek mboten sing takon, gurune sing ajeng takon. Niku disengiti mat kalih. Memang ini panjenengan yang menjadi guru. Siapa yang guru? Ada sih guru ya? Aduh. Ya, wajah guru itu kelihatan kok. Nek wajah guru itu kelihatan kecuali dingkluk. Ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira ini pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kita simpulkan dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kita di dunia. Tapi kasih sayang itu terbatas hanya di dunia. Kita terhindar dari siksa, kita terhindar dari azab. Kemudian setelah itu kita mati, maka diperlihatkan semua perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan baik sekecil dzarrah itu tahu enggak artinya? Dzarrah itu atom. Ya, ada yang menerjemahkan sebiji sawi. Oh, biji sawi itu dzarrah raksasa itu. Dzarrah itu atom. Apa itu atom? Atom itu bagian terkecil dari molekul. Bagian terkecil dari molekul. Jadi satu molekul tutui, kemudian bagian yang paling kecil diambil. Enggak kelihatan itu. Itu namanya atom. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang melakukan perbuatan jelek sekecil dzarrah pun akan mendapatkan balasan. Karena itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebagai penutup ini kebetulan ada contohnya ini. Ini 1 gelas air. Boleh nggak saya minum? Boleh? Boleh, baik. Saya bukan apa-apa, bukan contoh aja, saya memang haus. Bapak dan Ibu, segelas air ini saya minum, glek-glek habis. Kenapa? Karena memang airnya bisa diminum. Tapi sekarang gelas ini sudah kosong. Saya ambilkan bensin, saya tuang di dalam gelas sampai penuh. Bisa diminum enggak? Bisa diminum enggak? Bisa, sepeda motor.
Sok ke tangki sepeda motor, jalan motor. Sekarang saya isi air setengah gelas. Kemudian yang setengah lainnya bensin. Bisa diminum enggak? Tidak bisa. Saya disuruh minum itu, kelenger saya. Dikasihkan ke sepeda motor bisa enggak? Tidak bisa. Artinya apa? Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang benar dan yang salah. Kalau kebaikan dicampur kejelekan, yang tampak selalu kejelekannya. Betul kan? Iya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, sayangilah suami. Total. Sayangilah istri. Total. Jangan dicampur aduk. Nang omah sayang banget karo sing putri karo bojone, tapi nang jaba mripate jelalatan. Ya sawu bukan panjenengan. Nggih, panjenengan luwih nemen kok. Ya. Di satu pihak sayang banget sama suami, tapi nek dong lagi nesu, le ngomel ora rampung-rampung. Ini namanya kebenaran, kebaikan dicampur kejelekan. Gak bisa dipakai semuanya itu. Habis pahala kita. Demikian pula dengan anak-anak. Kita sayang banget, tetapi mbok maklumi, namanya anak-anak itu tukang salah. Jangan dibentak-bentak, kamu turun dan tidak. Jangan dicampur adukkan antara kasih sayang dan galak. Gitu. Demikian pula panjenengan yang pedagang, jangan sekali-kali ngapusi di dalam dagang. Panjenengan yang karyawan, panjenengan yang guru, panjenengan yang petani, jangan dicampur aduk antara ibadah kita kepada Allah melalui pertanian, melalui perdagangan, melalui kerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, tetapi masih juga berbuat keliru, salah, khianat di dalam bekerja. Loh, semua orang itu punya potensi masuk neraka dan semua orang punya potensi masuk surga. Siapa yang punya potensi masuk surga? Mereka yang melakukan segala sesuatunya dengan iman dan selalu mengoreksi diri. Kemudian selalu mau mendapat nasihat. Dan kalau ada yang bisa diberikan nasihat, berikanlah nasihat. Nasihati anak-anak kita, nasihati tetangga kita, tapi kita siap juga dinasihati oleh orang lain. Itu namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini nanti kalau kemalaman, habis ini kan masih ada acara ya mas, ya masih ada acaranya. Iya, saya tahu kok, meskipun tidak disebut dalam susunan acara. Ya, demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Dan ya Allah, semoga Hotel Kresna semakin berkah dan diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tamu, karena setiap hotel itu yang diharapkan satu, tamu. Tapi bukan tamu menglongok tok, tidak, tamu nginep. Iya, tamu tapi nginep gitu. Iya, itu yang paling diharapkan. Ya, semoga aja Hotel Kresna adalah hotel terbaik di Wonosobo, terbaik pelayanannya, terbanyak pelanggannya, terbanyak tamunya, sehingga seluruh karyawan mendapatkan kesejahteraan yang cukup dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bapak dan ibu yang saya hormati, ada salah, ada kurang, mohon maaf. Nasr minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Heri Suwarto atas tausiah dan pencerahannya. Semoga sekali lagi dapat kita ambil pelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jajaran manajemen Hotel Kresna atas tempat dan segala yang disampaikan. Dan monggo mungkin Bapak Ibu yang mungkin ada rencana mau menikahkan putra atau putrinya, mungkin bisa menghubungi manajemen Hotel Kresna. Dan mungkin untuk khusus jamaah pengajian Selasa malam Rabu Wonosobo Timur mungkin bisa ada harga khusus nih Pak. monggo nih Bapak Ibu yang mungkin sudah ada rencana menikahkan putra atau putrinya nih, bisa menghubungi manajemen atau lewat Pak Taufan Wijaya. Untuk pekan depan insya Allah pengajian akan kita laksanakan di Masjid An-Nur Kota. Untuk tuan rumah beliau Ibu Twindarin, Ibu Prasetyo dan Ibu Rosana. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak semua. Dan nanti setelah kajian sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kita berfoto bersama dulu bersama Ustadz dan jajaran manajemen Hotel Kresna. Sebelum kami tutup ada pengumuman Pak Iri, Pak Bambang. Belum ada secara cukup karena waktu juga udah agak larut jam 9 lebih. Marilah kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Dari kami apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.